Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah kembali berkumpul dalam majlis ilmu yang kita semua berharap mudah-mudahan pahala majlis yang kita hadiri di malam hari ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Al-Wasaya An-Nafi'ah karangan Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dini wa dunya wal akhirah. Kemarin beliau menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan takwa, dari menjauhi maksiat dan hal-hal yang diharamkan, kemudian naik ke derajat berikutnya yaitu menjaga diri daripada hal-hal yang syubhat atau dikatakan wara'. Kemudian naik lagi menuju ke tingkat meninggalkan hal-hal yang mubah, yang berlebihan tapi hukumnya boleh sebenarnya. Dan ini diistilahkan dengan sifat zuhud, tapi dengan catatan menjalaninya dengan hati yang tenang. Kemudian diingatkan oleh beliau kalau kita melakukan takwa jangan karena makhluk, tapi takwa karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, berharap balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menyelamatkan diri daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, waman ahkama maqamat taqwa, maka barang siapa yang dia mengokohkan ketakwaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan saluha wa ta'ahhala li ilmil wirathah, pantas untuk menerima ilmu wirathah, ilmu yang diwariskan. Apa itu ilmu wirasah? Wa huwal ilmul ladunni, yang dikenal dengan ilmu ladunni, alladzi yang yagzifuhu Allah Ta'ala fi qulubi awliyaih. Ilmu tersebut diberikan oleh Allah kepada wali-walinya, para aulianya, dikirimkan ke dalam hati mereka. Sebagaimana di surat Al-Kahfi itu cerita Nabi Allah Musa dan Nabi Khidir itu ya, dikatakan fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nabi Musa bertemu seorang hamba daripada hamba Allah yang telah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami berikan ilmu itu hamba, yaitu Nabi Allah Khidir, min ladunna ilma. Ilmu dari mana? Dari sisi kami langsung sumbernya. Karena itu beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mensifatkan ilmu ladunni. Beliau mengatakan la tahwihi turus, itu ilmu ladunni tidak akan didapatkan di buku-buku, kitab-kitab. Wala tufiduhud durus, tidak bisa didapatkan dengan cara ngaji, mondok, nyantri. Tidak ada belajar ilmu laduni di pondok, itu tidak ada ya.
Apa keistimewaan lulus dari pondok ini? Oh, kalau lulus dari pondok kami mendapatkan ilmu laduni. Ya, tidak bisa. Ilmu laduni itu tidak ada di kitab dan tidak bisa didapatkan dengan ngaji-ngaji biasa itu. Wa qad harramahu Allahu ala arbabin nufus. Ilmu laduni ini diharamkan oleh Allah untuk diterima oleh arbabin nufus, orang-orang yang hawa nafsunya itu masih berkuasa dalam dirinya. Kalau dirinya ini masih dikuasai dengan hawa nafsu, kalah sama hawa nafsunya, mau ibadah malas, mau berdiri menghadiri majelis malas, mau berjamaah malas, kalah sama hawa nafsunya. Tapi kalau melakukan perkara-perkara yang tidak bernilai, jagongan, duduk di pinggir jalan, ya cerita-cerita sini ini itu, tidak ada pahalanya. Mau dia kalah, nurut sama nafsunya, hawa nafsu. Apalagi melakukan maksiat, naudzubillah min dzalik. Nah, ini orang-orang seperti ini ya, seperti kita ini ya. Orang-orang seperti kita yang masih dikuasai oleh hawa nafsu itu tidak mungkin dapat ilmu laduni, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini diharamkan oleh Allah untuk didapatkan ya, oleh orang-orang yang nafsunya masih berkuasa. Ani yang saya maksud, kata beliau, an-nufusul muzlimah, nafsu yang gelap, al-masyghufah, yang dia itu selalu sibuk bi islahil mat'um, memperbaiki makanan yang dia makan. Bagaimana caranya? Apa yang saya makan itu ndak itu tok berubah. Mosok mulai umur sekian mangane tempe, terus tahu, terus ya mendol, terus kecap, sego. Bagaimana caranya supaya saya bisa makan enak? Jadi nafsunya sibuk dengan urusan makanan. Wal mankuh, urusan perempuan, nikah. Nafsunya hanya sibuk urusan perempuan, nikah 1 kali, ya, nikah lagi 2 kali, nikah lagi 3 kali, nikah lagi 4 kali. Dilihat di jalan ada yang lebih cantik, dicerai 1, nikah lagi, terus seperti itu, urusan perempuan saja. Wal malbus, urusan pakaian, sibuk dengan pakaian. Katanya baju saya ini kurang bagus, katanya sarung saya ini kurang berkualitas, terus itu ya. Nafsunya hanya menyibukkan dia urusan makan, nikah, pakaian. Ini orang-orang yang seperti ini orang-orang dikatakan arbabun nufus, orang yang masih dikuasai oleh hawa nafsu. Mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan ilmu laduni. Loh, ilmu laduni itu memang benar ada apa cuman dongeng apa kisah-kisah gitu ya? Wa ilaihil isyarah. Ilmu laduni ini telah diisyaratkan biqaulihi, dengan firman Allah taala dalam surat Al-Baqarah. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Kalau kamu bertakwa, Allah akan memberi ilmu kepada kalian. Ya apa belajar dari Allah itu? Kitab Allah misalnya, Al-Quran, pondok Allah, tidak ada. Bagaimana cara belajar kepada Allah? Jadi orang yang bertakwa, ya kita kokohkan, kita kuatkan ketakwaan kita kepada Allah, maka otomatis ya ilmu itu akan masuk ke dalam hati kita sesuai dengan cara yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga pernah mengisyaratkan tentang ilmu ini dalam hadisnya,
Nabi bersabda, man amila bima alima, barang siapa yang beramal dengan apa yang dia ketahui, yang telah dia pelajari, awrasahullahu, maka Allah akan mewariskan kepada dia ilma ma lam ya'lam, ilmu yang belum dia ketahui. Ngaji misalnya, nyantri, mondok, hadir majelis ilmu, dapat ilmu diamalkan, terus seperti itu, istiqomah menjadi orang bertakwa, jauh daripada maksiat, jauh daripada yang haram, terus seperti itu, tidak menggok-menggok dia. Berarti dia orang yang mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Orang seperti ini suatu saat dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang tidak dia ketahui, yang belum pernah dia pelajari, yaitu ilmu ladunni. Fahuwa samratul amal, ini adalah buah daripada amal kita. Kalau kita mau beramal dengan ilmu, maka buahnya adalah ilmu wirathah, ilmu ladunni. Al-amal bil ilm, al-mustafad minal kitab wa sunnah, yang ilmu tersebut kita ambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khalis min syawaibin nafsi wal hawa, yang murni daripada campuran-campuran hawa nafsu. Wa mulahadatis siwa, ya, dan memperhatikan asiwa, artinya menjauhkan perhatian makhluk kepada dia, artinya dia hanya menginginkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mengamalkan ilmu. Al-mashubi bit taqwa, ya, selalu ya menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'a mujanabatid da'wa, disertai dia menjauhi ngaku-ngaku. Ini resepnya ini ya. Resepnya satu, ilmu diambil dari jalur yang benar, dari Al-Quran, hadis, ulama yang benar, ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian ketika mendapatkan ilmu kita amalkan. Yang ketiga, bersih daripada campuran hawa nafsu, tidak ada niat yang buruk ketika mencari ilmu, ketika beramal. Yang keempat, hanya mengharap ridha Allah. Yang terakhir, jangan ngaku-ngaku, baik ilmu, amal ataupun ilmu laduni. Saya ini alim, ini ngaku namanya. Kalau ada orang ngomong saya alim, berarti dia itu bodoh berarti. Jangan ngaku-ngaku. Yang itu belajar aja, tidak usah ngurusi gitu-gitu ya. Iki lho, bongol iki bodoh, biar tidak apa-apa. Ya memang saya bodoh, saya masih belajar. Ya. Oh, enggak, saya alim, saya belajar, tidak usah ngaku-ngaku, diem aja. Ya. Oh, ini kalau majelis itu hadir tapi tidak tahu sholat sunnah, padahal sholat sunnah di rumah. Diem. Jadi siapa tidak sholat sunnah? Saya sholat sunnah ini tidak usah ngaku-ngaku gitu ya. Atau lebih-lebih dia ngaku mendapat ilmu ladun. Ini sampel lagi biasanya ya. Kalau orang mendapatkan ilmu laduni itu tidak banyak omong biasanya. Ya, tidak banyak omong, tidak ngaku-ngaku. Kalau ngaku itu biasanya kosong biasanya. Orang kalau ngaku biasanya kosong. Karena itu jangan ngaku-ngaku. Nah. Maka seorang hamba tidak akan siap menerima pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu laduni itu adalah pemberian. Tidak akan siap menerima itu biduni riyadha al-ghati'ah li usuli syahwat, tanpa dia berusaha keras ya untuk memutus daripada keinginan-keinginan hawa nafsunya, syahwatnya. Jadi harus dilatih
baru nanti dia siap. Ketika sudah siap maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayak orang mau dapat sabuk itu ya, mau dapat sabuk juara, ya latihan sih. Ya, teman-temannya jagongan, ini dia latihan tinju misalnya, ya, berapa jam setiap hari. Teman-temannya misalnya main-main dan lain-lain, dia tetap latihan. Ya, sebenarnya kepingin gabung main-main, tapi dia ada tujuan. Ya, latihan capek terus tiap hari. Ketika sudah latihan, sudah ya keinginan-keinginan itu sudah terbuang, nah, baru dites sama Allah. Ya, diadu. Ketika dia menang, sukses, baru sabuk juaranya dikasih. Moro-moro, ini tak kayak sabuk, ya ini tidak mungkin. Ya. Sulit dulu, ya capek dulu, latihan dulu yang keras, baru nanti mendapatkan juara. Paham ya? Begitu juga manusia, sekitarnya jagongan, sekitarnya ngakak-ngakak, sekitarnya main catur, main remi, dia enggak. Ya, di rumah, ya baca Al-Quran, baca wirid, salat sunnah, kepingin, saya mau jalur ini, saya kepingin menang misalnya. Terus satu hari, seminggu, sebulan, terus istiqomah, masjid, musola, majelis ilmu. Ya, kalau sudah wirid-wiridnya selesai, ya tidur. Misalnya ya sebelum subuh bangun dan seterusnya. Itu dilakukan bertahun-tahun. Ya, meninggalkan asyahawat tadi, keinginan-keinginan duniawi, tinggalkan semua. Istiqomah, maka di situ kita akan ya menjadi hamba yang siap menerima al-faidil ilahi, curahan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah berarti. Disertai dengan tawajjuh ad-daim, ya lurus lempeng menuju Allah Subhanahu wa taala ya ketika menjalankan berbagai macam ibadah. Untuk menjelaskan perkara ini, kata beliau, membutuhkan pembahasan yang agak melebar. Tidak bisa aku sebutkan di dalam wasiat-wasiat ini karena wasiat itu sifatnya singkat. Kalau mau membahas lebih dalam, maka aku telah menyebutkan fi ba'dil mu'allafat, di sebagian karangan-karanganku yang lain. Alhamdulillah kita juga baca nasaih diniyah, paham ya? Majelis-majelis yang lain juga membaca kitab-kitab Alhamdulillah Al-Haddad yang lain. Wa gharaduna al-an dzikrul asya' al-mujmalah duna tafsilat. Tujuan kami sekarang di dalam wasiat ini menyebutkan perkara yang sifatnya itu singkat-singkat saja, secara garis besar saja, bukan secara terperinci. Dari yang kita pelajari malam hari ini, beliau itu ingin mengabarkan kepada kita, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak sia-sia. Orang yang berusaha ya di dalam jalurnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan sia-sia begitu saja. Ya. Karena itu beliau mengabarkan bahwa ketika orang sudah kokoh teguh di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang dijelaskan tadi itu, mengamalkan ilmu, kemudian sumbernya bagus, ustadznya, gurunya bagus, kemudian niatnya juga bagus, ya. Kemudian dia bukan orang yang mengaku-ngaku. Di sini kalau dia istiqomah seperti itu, maka puncaknya dia akan mendapatkan thamaratul amal bil ilm, buah daripada mengamalkan ilmu, yaitu al-ilmul wirasah wa huwa al-ilmul ladunni. Ini berarti butuh usaha ini ya. Butuh usaha. Kita ini kadang-kadang gitu itu ya. Senin Kemis ibadah ya, semangatnya itu kadang kena, kadang tidak kena. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, tunjuk, memberikan kekuatan kepada kita, membuka hati kita untuk bisa menjadi orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang haus dengan ilmu, orang-orang yang ketika mendapatkan ilmu mengamalkan ilmu tersebut, dan juga
mudah-mudahan kita tidak tergolong manusia yang dikatakan arbabun nufus, manusia yang dikuasai dengan hawa nafsunya, sehingga biqudratillah, ya, dengan kehendak Allah mudah-mudahan kita mendapatkan al-ilmul wirathah wa al-ilmul ladunni, ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.